Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Istiana dengan NIM 6424-1265. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan pada PT Trasnusa. Selanjutnya, di sini ada latar belakangnya itu kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Kegiatan ekspor impor menuntut kerjasama yang baik antara bagian ketepatan waktu pengiriman serta pemenuhan standar kualitas internasional. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya berfokus pada target perusahaan, tapi juga mampu membangun komunikasi dan kerjasamanya dengan karyawan. Nah, pada PT ini menerapkan gaya kepemimpinan demokratis sebagai upaya meningkatkan kinerja dan kualitas kerja karyawan. Nah, slide selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang pertama itu ada bagaimana sih konsep gaya kepemimpinan demokratis. Yang kedua itu ada bagaimana ciri dan karakteristik gaya kepemimpinan demokratis. Yang ketiga itu ada bagaimana penerapan gaya kepemimpinan demokratis di PT tersebut bidang ekspor dan impor ikan. Nah, di sini juga ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menjelaskan konsep gaya kepemimpinan demokratis. Yang kedua itu ada mengidentifikasi ciri dan karakteristik kepemimpinan demokratis. Yang ketiga itu ada Yang ketiga itu ada menganalisis penerapan gaya kepemimpinan demokratis di PT Sinar Semasa. Nah, yang ketiga itu selanjutnya itu ada manfaat. Yang pertama itu menambahkan wawasan akademik mengenai kepemimpinan dalam perusahaan ekspor impor perikanan. Yang kedua itu ada menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dan praktisi manajemen. Yang ketiga itu ada memberikan gambaran penerapan gaya kepemimpinan yang efektif di perusahaan. Dan di sini tuh ada kecerdasan pembentukan kepemimpinan. Kecerdasan yang pertama itu ada intelektual atau IQ. Dijelaskan bahwa kecerdasan intelektual membantu pemimpin dalam berpikir logis dan sistematis dengan IQ yang baik. Pemimpin mampu menganalisis permasalahan, menyusun rencana, serta mengambil keputusan yang rasional dan tepat bagi organisasi. Yang kedua itu ada kecerdasan emosional. Berperan penting dalam kemampuan pemimpin mengendalikan emosi dan memahami perasaan orang lain. EQ yang baik membuat pemimpin mampu menghadapi konflik dengan tenang, membangun hubungan kerjasama yang harmonis, serta meningkatkan kerjasama dengan bawahan. Yang ketiga itu ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual berkaitan dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Itu membantu pemimpin bersikap jujur, adil, dan bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga dapat menjadi teladan bagi karyawan. Nah, yang keempat itu ada adversity quotenti, merupakan kemampuan pemimpin dalam menghadapi tekanan, tantangan, dan kegagalan. Pemimpin dengan EQ yang baik tidak mudah menyerah dan mampu mencari solusi saat menghadapi masalah. Yang ketiga itu ada kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial ini mendukung kemampuan pemimpin dalam mengelola keuangan, sumber daya perusahaan, serta efektif dan efisiensi dan tidak merugikan perusahaan. Nah, di sini ada tipe kepemimpinan. Nah, tipe kepemimpinan menggambarkan cara dan sikap seorang pemimpin dalam mengarahkan serta mempengaruhi bawahannya. Secara umum, terdapat beberapa tipe kepemimpinan, antara lain kayak paternalistik, militeristik, karismatik, demokratis, dan laissez-faire. Di PT ini, tipe kepemimpinan yang diterapkan adalah kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak bersikap otoriter. Dalam kepemimpinan ini, pendapatan dan saran dari karyawan dihargai, sehingga karyawan merasa dilibatkan, memiliki rasa tanggung jawab, serta termotivasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, slide selanjutnya itu ada peran kepemimpinan dalam organisasi.
Peran kepemimpinan dalam organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Seseorang pemimpin bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas kerja karyawan agar berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selain itu, pemimpin juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Pemimpin berfungsi sebagai motivator yang mampu memberikan dorongan dan semangat kerja kepada karyawan sehingga kinerja dapat terus meningkat. Di samping itu, pemimpin menjadi berhubung antara manajemen dan karyawan dalam menyampaikan kebijakan, informasi, serta aspirasi sehingga tercipta kerjasama yang baik dan suasana kerja yang kondusif dalam organisasi. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi kepemimpinan. Nah, komunikasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan hubungan kerja yang efektif dan harmonis di dalam organisasi. Komunikasi yang baik dilakukan secara dua arah, di mana pemimpin tidak hanya menyampaikan perintah atau kebijakan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyampaikan pendapat, saran, dan keluhan. Nah, di PT ini, komunikasi pimpinan dilakukan melalui rapat rutin, diskusi, serta koordinasi antar bagian guna memastikan informasi dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat. Dengan adanya komunikasi yang terbuka dan jelas, karyawan dapat memahami tujuan perusahaan, tugas, dan tanggung jawab yang harus dijalankan, serta merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses kerja, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan kinerja karyawan. Nah, di sini ada penerapan teori kepemimpinan. Nah, penerapan teori kepemimpinan dalam perusahaan ini dapat dilihat dari praktik kepemimpinan yang dilakukan sehari-hari. Nah, di PT ini menerapkan teori kepemimpinan demokratis menurut Tenzin Liker yang menekankan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, kerjasama tim, serta hubungan kerja yang dilindasi rasa saling percaya. Dalam penerapannya, pimpinan tidak mengambil keputusan secara sepihak, melainkan mengajak karyawan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat sebelum keputusan ditetapkan. Selain itu, pimpinan mendorong kerjasama tim dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga tercipta suasana kerja partisipatif, saling menghargai, dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara bersama. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan seseorang pemimpin dalam mengatur pekerjaan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai jenis kecerdasan seperti kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, adversity, dan finansial. Selain itu, pemilih tipe kepemimpinan yang tepat sangat berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, kepemimpinan demokratis yang diterapkan terbukti mampu menciptakan komunikasi yang terbuka dan dua arah, meningkatkan partisipasi serta rasa tanggung jawab karyawan dan membangun kerjasama yang baik antar bagian. Dengan demikian, gaya kepemimpinan ini dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan optimal. Nah, di sini ada sarannya itu perusahaan disarankan untuk terus mempertahankan dan mengembangkan gaya kepemimpinan demokratis yang telah diterapkan. Pimpinan diharapkan dapat meningkatkan kualitas komunikasi dengan karyawan melalui diskusi dan koordinasi yang lebih intensif agar hubungan kerja dan tetap harmonis. Selain itu, pimpinan perlu terus mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual agar apa? Agar mampu memahami kebutuhan karyawan, bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan, serta menghadapi tantangan yang lingkungan perusahaan di masa depan yang lebih baik. Di sini ada daftar pustaka itu Janati BRA dan Supriyatno 2022, peran sikap kepemimpinan pada kualitas kerja karyawan melalui kompensasi kerja. Yang kedua ada Junaimi, itu manajemen ekonomi dan akuntansi. Menurut Kartono 2008, pemimpinan kepemimpinan. Yang ketiga itu ada menurut Sikian 2015, teori dan praktik kepemimpinan. Nah, sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.